Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun kitab-kitab yang akan kami bahas adalah kitab sastra, dan kitab sastra ini ada 5, yaitu kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Namun yang saya akan bahas di sini ialah kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub ini ada beberapa bagian yang akan dibahas, yakni latar belakang, tema kitab, penulis kitab, dan tahun penulis kitab, dan ada beberapa lagi. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan kitab Ayub. Kitab Ayub ini menerangkan tentang keadilan Tuhan dan penderitaan orang saleh. Kitab ini terdiri dari 42 pasal dan diperkirakan berasal dari abad ke-19 sebelum Masehi. Tema sentralnya ialah penderitaan manusia dan keadilan Allah. Kitab Ayub mengandung tradisi terhadap hikmat, di mana hikmat tidak menjelaskan arti penderitaan manusia dan keadilan Allah. Pada Alkitab bagian Perjanjian Lama atau PL, kitab Ayub menurut orang Yahudi merupakan bagian ketiga yang diberi nama surat-surat atau dalam bahasa Ibrani Ketubim. Kitab Ayub adalah secara dramatis tentang seorang yang baik di mana ia kehilangan segalanya dan diuji dengan berbagai pencobaan untuk menemukan Allah dan penderitaannya. Ia tiba-tiba jatuh miskin, sakit, dan dijauhi oleh masyarakatnya. Kita masuk ke latar belakang kitab. Kitab Ayub tergolong sebagai salah satu kitab hikmat dan syair dalam PL. Hikmat karena membahas secara mendalam soal-soal universal yang penting bagi umat manusia. Syair karena hampir seluruh kitab ini berbentuk syair. Akan tetapi, semua syair ini berdasarkan seorang tokoh sejarah yang nyata, yang bisa kita lihat dalam kitab Yeskiel pasal 14 ayat 14 dan ayatnya yang ke-20. Dan suatu peristiwa yang nyata yang bisa juga kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 11. Tempat terjadinya peristiwa ini ialah di tanah Uz, yang bisa kita lihat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1, yang kemudian menjadi wilayah Edom, terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arabia, yang bisa juga kita lihat dalam Ratapan pasal 4 ayat 21. Jadi latar belakang sejarah Ayub bersifat Arab dan bukan Ibrani. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penulisan dan tahun penulisan. Penulis kitab Ayub tidak diketahui dan tahun penulisannya juga tidak pasti. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kronologis isi kitab. Kitab Ayub dalam bahasa Ibrani modern Iyov, Tiberias, Iyob, dan bahasa Arab Ayub, dalam bahasa Inggris Book of Job, adalah salah satu kitab dalam Tanakh yang juga merupakan bagian dalam Perjanjian Lama. Kitab ini merupakan yang pertama dalam kumpulan kitab-kitab syair, nyanyian, atau puisi. Nama atau Ayub atau Yob yang singkatan dari Yobe, yang berarti permusuhan dalam bahasa Ibrani. Kitab ini adalah salah satu kitab yang paling rumit ditelah di dalam Alkitab. Berbagai eksegesis atau kitab Ayub menggambarkan upaya-upaya untuk menerangkan kehadiran kuasa jahat sementara Allah yang baik juga ada. Dalam bahasa Yunani, penjelasan ini dikenal dengan istilah teodisi. Ayub menggambarkan upaya untuk mengajarkan agar hidup dengan benar, tetapi pada saat yang sama juga melukiskan dengan sinis gambaran tentang hidup yang benar itu. Di tengah-tengah keadaan itu,
kitab ini memberikan tanggapan terhadap upaya untuk menjelaskan kehadiran kuasa jahat. Ayub memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan juga memiliki harta kekayaan yang diantaranya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu betina, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, yang bisa kita lihat dalam Ayub pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu ciri khas dan tema pokok yang terdapat dalam Alkitab. Ciri-ciri khas kitab Ayub yaitu yang pertama, Ayub penduduk Arab Utara, seorang bukan Israel yang benar takut akan Allah. Yang kedua, kitab ini menyajikan pembahasan terdalam yang pernah ditulis mengenai rahasia penderitaan. Sebagai puisi dramatik, drama kitab ini berisi rasa kesedihan yang mengharukan dan dialog intelektual yang mengunggah perasaan. Yang ketiga, kitab ini menyingkapkan suatu dinamika penting yang beroperasi dalam setiap ujian berat yang dialami orang saleh. Yang keempat, kitab ini memberikan sumbangan tak ternilai kepada keseluruh pernyataan Alkitabiah tentang pokok-pokok penting seperti Allah, umat manusia, penciptaan, iblis, dosa, kebenaran, penderitaan, keadilan, pertobatan, dan iman. Bagian yang berikutnya, sebagian besar kitab ini mencatat penilaian teologis yang salah tentang penderitaan Ayub oleh teman-temannya. Bagian yang berikutnya, peran iblis sebagai penuduh orang benar ditunjukkan dengan lebih jelas dalam Ayub daripada kitab PL lainnya. Bagian yang berikutnya, secara dramatis kitab Ayub mempertunjukkan prinsip Alkitabiah bagi orang percaya diubah oleh pernyataan dan bukan informasi, yang bisa kita lihat dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kita masuk ke dalam tema pokok kitab Ayub. Tema pokok kitab Ayub ialah ujian dan penderitaan untuk beroleh berkat, mendidik kita, dan tidak selalu merupakan hukuman. Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu kejadian atau pendapat para ahli atas kitab Ayub. Kejadian-kejadian yang terdapat dalam kitab Ayub yaitu yang pertama, Ayub dan harta kekayaannya. Kejadian yang kedua, Ayub kehilangan harta kekayaannya. Dan kejadian yang ketiga, Ayub kehilangan kesehatannya. Kita masuk ke pendapat para ahli. Para pakar berbeda pendapat tentang apa tujuan sebenarnya dari puisi yang kini ada di tangan kita dalam bentuk kitab Ayub. Segelintir orang bahkan mengatakan bahwa kitab ini merupakan satire terhadap mereka yang berusaha menjunjung agama dengan cara yang puritan. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup. Di dalam penutup ini ada kesimpulan. Jadi Allah memilih orang-orang yang paling dikasihinya untuk dibuat sengsara, supaya padamkan kepicikan pikiran manusia, yaitu penderitaan. Bukanlah bukti Allah kejam dengan selalu mencari-cari kesalahan untuk menghukum manusia yang lemah. Justru Allah ingin membebaskan manusia dari derita akibat dunia yang berdosa. Sayang sekali banyak orang tidak mengerti, lalu menjadi tidak percaya ada Allah hanya karena ia melihat atau mengalami sendiri penderitaan orang-orang yang tak bersalah dengan argumen, jika ada Allah yang baik dan maha kuasa, mengapa ia biarkan semua itu terjadi? Atau menganggap Allah ada tapi tidak ikut terlibat menentukan apa yang terjadi di bumi? Atau memang Allah jahat, arogan, dan senang manusia menderita sehingga membenci Allah? Justru Allah memihak dan mengasihi yang rendah hati dan menderita, bahkan menentang orang-orang yang suka menghakimi dan makmur yang menganggap
ikut Allah berarti kelancaran, dan orang-orang makmur berarti diberkenan Allah. Demikianlah hasil presentasi dari kitab Ayub. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan Alkitab bagian Mazmur. Yang pertama, pendahuluan. Penderitaan dialami oleh makhluk hidup yang dapat merasa sakit, baik secara fisik maupun mental. Penderitaan merupakan sesuatu yang mau tidak mau pasti dihadapi oleh setiap umat manusia. Dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia tidaklah bisa menandingi kekuasaan dari Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Namun pemazmur memberikan penguatan kepada semua umat manusia untuk mempercayai bahwa sumber pengharapan di dalam penderitaan hanyalah Tuhan saja. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sebagai benteng. Ini sebagai gambaran bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Dialah tempat perlindungan yang sejati, bahkan dalam keadaan apapun, cobaan dan rintangan apapun yang akan datang itu adalah sebuah ujian untuk mengukur sampai di mana kesetiaan kita. Bagian yang B yaitu pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Kitab Mazmur ditunjukkan kepada bangsa Israel. Kitab Mazmur digunakan sebagai kitab nyanyian bait suci selama masa kerajaan, baik untuk penyembahan publik maupun pribadi. Mazmur meliputi hampir semua setiap bidang dari pengalaman dan emosi manusia, seperti kekuatan melawan kepercayaan, amarah melawan belas kasihan, kesusahan melawan sukacita, dan doa dan pujian bagi Allah yang agung dari para pemazmur. Kitab ini telah mengalami pengkategorian dan penyusunan ulang selama beratus-ratus tahun, sampai akhirnya disajikan dalam bentuk yang kita baca saat ini. Kumpulan doa-doa dan lagu-lagu sakral dari zaman dan penulis yang berbeda-beda. Kitab Mazmur terbagi menjadi 5 bagian. Yang bagian pertama yaitu terdiri dari 41 Mazmur. Bagian yang kedua terdiri dari 31 Mazmur. Bagian yang ketiga terdiri dari 17 Mazmur. Dan bagian yang keempat terdiri dari 17 Mazmur. Bagian yang kelima terdiri dari 44 Mazmur. Bagian yang kedua yaitu penulis dan tahun penulis. Penulis kitab ini yang utama adalah Daud, tetapi terdapat paling tidak 7 penulis lainnya, yakni Musa, Salomo, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anak Korah. Beberapa penulis Mazmur tidak dapat diketahui pengarangnya. Meskipun dalam hal ini banyak juga yang berpendapat bahwa hanya Daud yang menulisnya, sebab ia dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan penuh hikmat. Tahun penulis kitab ini sekitar 1450 dan 430 Masehi. Sebagian besar ditulis sekitar 1000 sebelum Masehi. Kronologi isi kitab. Mazmur atau Sabur adalah bagian dari Alkitab Ibrani Perjanjian Lama di kitab Kristen yang merupakan kumpulan mazmur, nyanyian dan doa untuk dipakai dalam ibadah. Kitab ini berisi 150 pasal. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadat mereka, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam kitab. Mazmur-mazmur dipakai oleh Yesus Kristus, dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru, dan menjadi buku ibadat yang sangat dihargai oleh gereja Kristen sejak semula. Isi bagian-bagian kitab. Bagian yang pertama yaitu Mazmur 1 sampai 41. Di dalam ini ditulis oleh Daud. Bagian ini seperti kitab Kejadian karena di dalamnya kita belajar tentang pribadi Allah yang menciptakan kita. Dan bagian yang kedua dari kitab Mazmur 42 sampai 72. Mazmur ini ditulis untuk melaksanakan ibadah di bait Allah. Berhubungan dengan kitab Keluaran, yaitu menggambarkan bangsa yang berseru kepada Allah untuk kelepasan. Bagian yang ketiga dari Mazmur 73 sampai 89. Kitab ini berhubungan dengan kitab Imamat kaum Lewi. Kita melihat bahwa kebanyakan Mazmur ini ditulis oleh para imam Lewi.
untuk dinyanyikan oleh para imam di dalam bait Allah. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah kudus dan kita perlu memasuki hadiratnya dengan takut akan Tuhan. Bagian yang keempat yaitu Mazmur 90-106. Kitab ini berhubungan dengan kitab Bilangan yang menceritakan perjalanan bangsa Israel. Bagian yang kelima yaitu Mazmur 107-105. Bagian ini mirip dengan kitab Ulangan karena berbicara tentang permulaan baru di tanah perjanjian. Ciri khas dan tema-tema yang terdapat dalam kitab. Ciri khas kitab ini merupakan kitab yang terpanjang dan berisi pasal yang terpanjang. Sebagai kitab nyanyian dan ibadah Ibrani, kerohaniannya yang dalam dan luas itu menjadi kitab ini bagian PL yang paling digemari dan dibaca oleh orang percaya. Tidak ada kitab lain di Alkitab yang demikian terang-terangan mengucapkan perasaan dan kebutuhan manusia dalam hubungan dengan Allah dan kehidupan ini. Ciri sastranya yang paling menonjol adalah gaya syair yang disebut paralisme, mencakup irama pemikiran dan bukan irama sajak atau matra. Ciri khas ini menjadikan beritanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain tanpa terlalu banyak kesulitan. Tema-tema yang terdapat dalam kitab ini, yang pertama penyembahan, yang kedua umat Allah, yang ketiga Sion dan rumah Tuhan, yang keempat doa dan pujian, yang kelima menyembah Tuhan dalam keindahan kesucian. Pendapat para ahli tentang tema-tema. Para ahli berpendapat bahwa kitab Mazmur adalah kitab-kitab yang merupakan pertanyaan, nasihat kehidupan praktis, dan dasar dari emosi dan pengalaman manusia. Kitab-kitab ini mencakup topik yang luas dan hal-hal yang jahat sampai pada hidup yang benar, dari kesia-siaan harta dunia sampai pada berkat yang Tuhan sediakan. Kitab-kitab ini merupakan cerminan yang menggambarkan kemanusiaan yang erat dengan kehidupan orang Kristen ribuan tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kitab Mazmur adalah kitab yang sungguh-sungguh penting dan berguna bagi gereja hari ini. Membaca dan merenungkan kitab membuat kita mengerti hati Allah dan belajar memasuki hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana anak-anak Allah hidup dan berjalan mengikuti Allah. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang hidup sesuai dengan firman Allah. Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharaannya. Kitab Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Sekian dan terima kasih. Meskipun dalam hal ini banyak juga yang berpendapat bahwa hanya Daud yang menulisnya, sebab ia dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan penuh hikmat. Tahun penulis kitab ini sekitar 1450 dan 430 Masehi. Sebagian besar ditulis sekitar 1000 sebelum Masehi. Kronologi isi kitab. Mazmur atau Sabur adalah bagian dari Alkitab Ibrani Perjanjian Lama di kitab Kristen yang merupakan kumpulan mazmur, nyanyian dan doa untuk dipakai dalam ibadah. Kitab ini berisi 150 pasal. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadat mereka, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam kitab. Mazmur-mazmur dipakai oleh Yesus Kristus, dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru, dan menjadi buku ibadat yang sangat dihargai oleh gereja Kristen sejak semula. Isi bagian-bagian kitab. Bagian yang pertama yaitu Mazmur 1-41. Di dalam ini ditulis oleh Daud. Bagian ini seperti kitab Kejadian karena di dalamnya kita belajar tentang pribadi Allah yang menciptakan kita. Dan bagian yang kedua dari kitab Mazmur 42-72. Mazmur ini ditulis untuk melaksanakan ibadah di bait Allah. Berhubungan dengan kitab Keluaran, yaitu menggambarkan bangsa yang berseru kepada Allah untuk kelepasan. Bagian yang ketiga dari Mazmur 73-89. Kitab ini berhubungan dengan kitab Imamat kaum Lewi.
kita melihat bahwa kebanyakan Mazmur ini ditulis oleh para imam Lewi untuk dinyanyikan oleh para imam di dalam bait Allah. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah kudus dan kita perlu memasuki hadiratnya dengan takut akan Tuhan. Bagian yang keempat yaitu Mazmur 90-106. Kitab ini berhubungan dengan kitab Bilangan yang menceritakan perjalanan bangsa Israel. Bagian yang kelima yaitu Mazmur 107-105. Bagian ini mirip dengan kitab Ulangan karena berbicara tentang permulaan baru di tanah perjanjian. Ciri khas dan tema-tema yang terdapat dalam kitab. Ciri khas kitab ini merupakan kitab yang terpanjang dan berisi pasal yang terpanjang. Sebagai kitab nyanyian dan ibadah Ibrani, kerohaniannya yang dalam dan luas itu menjadi dibaca oleh orang percaya. Tidak ada kitab lain di Alkitab yang demikian terang-terangan mengucapkan perasaan dan kebutuhan manusia dalam hubungan dengan Allah dan kehidupan ini. Ciri sastranya yang paling menonjol adalah gaya syair yang disebut paralisme, mencakup irama pemikiran dan bukan irama sajak atau matra. Ciri khas ini menjadikan beritanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain tanpa terlalu banyak kesulitan. Tema-tema yang terdapat dalam kitab ini, yang pertama penyembahan, yang kedua umat Allah, yang ketiga Sion dan rumah Tuhan, yang keempat doa dan pujian, yang kelima menyembah Tuhan dalam keindahan kesucian. Pendapat para ahli tentang tema-tema. Para ahli berpendapat bahwa kitab Mazmur adalah kitab-kitab yang merupakan pertanyaan, nasihat kehidupan praktis, dan dasar dari emosi dan pengalaman manusia. Kitab-kitab ini mencakup topik yang luas dan hal-hal yang jahat sampai pada hidup yang benar, dari kesia-siaan harta dunia sampai pada berkat yang Tuhan sediakan. Kitab-kitab ini merupakan cerminan yang menggambarkan kemanusiaan yang erat dengan kehidupan orang Kristen ribuan tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kitab Mazmur adalah kitab yang sungguh-sungguh penting dan berguna bagi gereja hari ini. Membaca dan merenungkan kitab membuat kita mengerti hati Allah dan belajar memasuki hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana anak-anak Allah hidup dan berjalan mengikuti Allah. Kitab Mazmur mengajarkan bagaimana Allah memberkati setiap orang yang mau berpegang hidup sesuai dengan firman Allah. Mazmur mengungkapkan keagungan Allah sebagai pencipta alam semesta dan sekaligus sebagai pemeliharaannya. Kitab Mazmur mengajarkan kebesaran dan kemuliaan sifat-sifat Allah. Kitab Mazmur mengajarkan tentang Allah yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam perbuatan dosa. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kedua kitab dalam Perjanjian Lama. Kedua kitab dalam Perjanjian Lama yang akan saya presentasikan pada saat ini yaitu Kitab Amsal dan Kitab Pengkhotbah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu Kitab Amsal. Bagian pertama dalam Kitab Amsal adalah pendahuluan. Kitab Amsal ini adalah kitab yang terdapat dalam umat Kristen, di mana Kitab Amsal ini merupakan juga tulisan yang dengan keberagaman gaya yang berbeda-beda. Kitab Amsal ini merupakan kumpulan ucapan ringkas dan ucapan bentuk nasihat untuk mendidik pemuda atau membentuk karakter yang dianggap berasal dari Salomo. Kitab ini ditulis dalam bentuk puisi atau teratur dan tamsil yang hidup lahir dalam lingkungan yang sudah cukup mapan, yang ingin memelihara sebuah tradisi dan kelanggengannya. Dalam kitab Amsal ini terdiri dari 31 pasal dengan jumlah ayat 915. Kitab-kitab ini banyak mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan didikan kepada anak atau pembentukan karakter terhadap anak atau pemuda-pemudi. Pada bagian yang kedua yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini ada beberapa hal penting atau garis besar yang harus kita pahami di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu latar belakang,
penulis dan tahun penulisan, kronologis isi kitab, ciri khas dan tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Dan kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang kitab Amsal. Perjanjian Lama Ibrani secara khusus terbagi atas 3 bagian, yaitu hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Termasuk dalam bagian ketiga ialah kitab-kitab syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Demikian pula, Israel kuno mempunyai 3 golongan hamba Tuhan, yaitu para nabi, para iman, dan para bijak atau orang yang berhikmat. Kelompok orang bijak khususnya dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah yang kehidupannya praktis dan filosofis. Amsal merupakan hikmat para bijak yang sudah diilhamkan atau terilhamkan. Istilah Ibrani masal yang dapat diterjemahkan menjadi amsal berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu ada beberapa ajaran atau ucapan orang bijak yang agak panjang dalam kitab ini. Dapat kita lihat dalam Amsal pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-33, Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, dan Amsal pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dalam jumlah aneka pernyataan ringkas yang menggugah berisi hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Sedangkan kitab Amsal ini menyajikan suatu bentuk pengajaran berupa Amsal yang umum dipakai di timur dekat zaman dahulu. Hikmatnya itu khusus karena disajikan dalam konteks Allah dan semua standar kebenarannya bagi umat perjanjian Allah. Alasan-alasan popularitas pengajaran berupa Amsal pada zaman kuno ialah kejelasannya dan sifat mudah dihafalkan dan disampaikan kepada angkatan berikutnya. Sebagaimana Daud menjadi sumber tradisi bermazmur di Israel, demikian Salomo menjadi sumber tradisi hikmat yang dapat kita lihat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1, Amsal 10 ayat 1, Amsal 25 ayat 1. Dapat kita baca untuk melihat sumber Salomo. Menurut 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Penulis lainnya yang disebut dalam Amsal adalah Agur. Dapat dilihat dalam Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 33, dan Raja Lemuel dapat kita lihat dalam Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 9. Keduanya tidak kita kenal, namun penulis-penulis lainnya disebut secara tak langsung dalam Amsal pasal 22 ayat 17 dan Amsal 24 ayat 23. Sekalipun sebagian besar Amsal ini digubah dalam pada abad yang ke-10 sebelum Masehi, waktu terdini yang mungkin bagi selesainya penyusunan kitab ini adalah pada masa pemerintahan Hizkia, yaitu sekitar 700 sebelum Masehi. Ketertiban pada pegawai Hizkia dalam menyusun Amsal-Amsal Salomo terdapat dalam Amsal 25 ayat 1 sampai Amsal 29 ayat 27. Dapat diberi tanggal tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi. Sementara masa kebangunan rohani yang dipimpin raja yang takut akan Allah ini, sangat mungkin Amsal-Amsal gubahan Agur, Lemuel, dan Amsal-Amsal dari orang bijak lainnya terkumpul juga pada waktu itu. Yang kedua, penulis dan tahun penulisan. Penulis
yaitu Kitab Salomo dan orang lain. Yang kedua, tahun penulisan yaitu pada tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Bagian yang ketiga yaitu kronologi isi kitab. Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal dengan jumlah ayat 915. Kitab Amsal berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Yang keempat, ciri khas atau tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab. Bagian yang pertama, hormatilah orang tua dan perhatikan nasihat mereka. Dapat dilihat dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bagian kedua, katakan tidak kepada semua bujukan orang berdosa. Terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat 10 sampai 19. Bagian yang ketiga, tunduklah pada hikmat dan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Yang keempat, carilah hikmat dengan pengertian dan kebajikannya. Terdapat dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Yang kelima, ciri-ciri khas dan manfaat hikmat sejati dapat kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 35. Yang keenam, hikmat sebagai harta keluarga dapat juga kita lihat dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 13 dan ayat 20 sampai 27. Yang ketujuh, hikmat dan dua jalan hidup ini dapat kita lihat dalam Amsal pasal 4 ayat 14 sampai 19. Yang kedelapan, bujukan dan kebodohan kebejatan seksual dapat juga kita lihat dalam Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 14. Yang ke-9, nasihat mengenai kesetiaan dalam pernikahan dapat dilihat dalam Amsal pasal 5 ayat 15 sampai 23. Yang ke-10, hindari tanggungan utang orang lain, kemalasan dan penipuan dapat kita lihat dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 19. Yang ke-11, kebodohan yang sangat dari semua bentuk kebejatan seksual dapat juga dilihat dalam Amsal pasal 6 ayat 20 sampai Amsal pasal 7 ayat 27. Yang ke-12, himbauan hikmat dapat kita lihat dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36. Dan yang ke-13, hikmat dan kebebalan diperbandingkan dapat juga kita lihat dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang kelima, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Berikut pendapat para ahli tersebut. Yang pertama, hikmat bukannya dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan langsung dengan takut akan Tuhan. Jadi, orang yang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah dan menaati perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang dalam kitab Amsal ini. Yang kedua, sebagian besar nasihat bijaksana dalam Amsal ini adalah dalam bentuk nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak atau anak-anaknya. Yang ketiga, inilah kitab yang paling praktis dalam Perjanjian Lama karena menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas untuk hubungan dan perilaku hidup sehari-hari yang benar, prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kepada semua angkatan dan kebudayaan. Bagian yang keempat yaitu hikmat praktis, ajaran saleh dan prinsip-prinsip hidup mendasar disajikan dalam bentuk pernyataan singkat dan mengesankan yang mudah dihafalkan dan diingat oleh kaum muda sebagai garis pedoman bagi kehidupan mereka atau kita sebagai seorang muda-mudi. Bagian yang kelima, keluarga menduduki tempat penting yang menentukan dalam Amsal, bahkan seperti dalam perjanjian Allah dengan Israel. Dosa-dosa yang melanggar
maksud Allah bagi keluarga disingkapkan secara khusus dan diberi peringatan. Yang keenam, ciri sastra yang menonjol dalam Amsal-Amsal ialah banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup, misalnya smile atau simile atau metafora, perbandingan dan perbedaan, ajaran singkat dan pengulangan. Bagian yang ketujuh, istri dan ibu bijaksana yang digambarkan pada akhir kitab dalam pasal yang ke-31, Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 31 adalah keunikan dalam sastra kuno karena pandangannya yang tinggi dan kemuliaan tentang seorang wanita yang bijak. Bagian yang ke-8, nasihat berhikmat dalam Amsal merupakan pendahuluan Perjanjian Lama bagi banyak nasihat praktis yang terdapat dalam surat-surat Perjanjian Baru. Dan bagian yang ketiga yaitu kesimpulan dari kitab Amsal. Kitab Amsal mengajarkan tentang kehidupan dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kitab Amsal mengajarkan arti dan tujuan dari kehidupan manusia. Kitab Amsal mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana. Kitab Amsal mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan. Kitab Amsal juga mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia. Dan yang terakhir, kitab Amsal membuat seorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan kehidupan. Demikianlah presentasi tentang kitab Amsal ini. Ya, kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu kitab Pengkhotbah. Pembahasan bagian pertama dalam kitab Pengkhotbah yaitu pendahuluan. Kitab Pengkhotbah adalah bagian dari kitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Sang pengkhotbah secara harfiah adalah seseorang yang berkhotbah kepada seseorang atau kepada sesamanya dalam sebuah pertemuan. Dalam bahasa Inggris, kitab ini disebut sebagai Ecclesiastes yang berasal dari bahasa Yunani dalam kitab Septuaginta. Dalam kitab ini terdapat 12 pasal dengan jumlah ayat 222. Penulis kitab Pengkhotbah memperkenalkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1. Dan juga kita membaca, "Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem." Terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 12. Salomo menyebutkan mengenai 27 hasil karyanya selama hidupnya, dan ia mengatakan bahwa "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku selama waktu masa pemerintahan itu, banyak melanggar firman Allah dengan mengumpulkan banyak kuda, menumpuk kekayaan, dan banyak istri. Namun Salomo kembali mengaku bahwa ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Aku membenci hidup. Pada bagian yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Judul kitab ini dalam Perjanjian Lama Ibrani adalah Kohelet. Dari kitab Ibrani kahal atau berkumpul. Secara harfiah artinya orang yang mengadakan atau berbicara terhadap suatu perkumpulan. Kata ini dipakai 7 kali dalam kitab ini.
dan diterjemahkan sebagai pengkhotbah. Di dalam Septuaginta, pendanan katanya ialah Ecclesiastes yang menghasilkan judul Ecclesiastes. Dalam Alkitab Inggris. Karena itu, seluruh kitab ini merupakan serangkaian ajaran oleh seorang pengkhotbah yang terkenal. Pada umumnya dipercayai bahwa penulisnya adalah Salomo. Sekalipun namanya tidak muncul di dalam kitab ini, namun dalam kitab Amsal dan Kidung Agung bisa kita lihat atau bisa kita baca, yaitu jika di dalam Amsal kita lihat Amsal 1 ayat 1, Amsal 10 ayat 1, Amsal 25 ayat 1, dan Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Akan tetapi, beberapa bagian mengesankan bahwa Salomo selaku penulis. Yang pertama, penulis menyebutkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Dapat dilihat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan ayat 12. Juga yang menyebut dirinya pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 16 dan penggubah banyak Amsal dapat dilihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 9. Bagian yang ketiga itu kerjaannya dikenal karena kebanyakan dan kerajaannya dikenal karena kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Semua unsur ini cocok dengan gambaran Alkitabiah mengenai Raja Salomo. Lagi pula kita tahu bahwa Salomo kadang-kadang mengumpulkan sejumlah orang Israel dan berceramah kepada mereka. Dapat kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1. Tradisi Yahudi Salomo sebagai penulis kitab ini menyaksikan sebuah kenyataan bahwa namanya tidak tercantum dalam kitab ini, seperti halnya dalam kitab kedua lainnya. Bisa memberi kesan bahwa orang lain tersebut dalam penyusunan kitab ini. Sebaiknya kita memandang kitab ini sebagai ditulis oleh Salomo, tetapi mungkin dikumpul dan disusun dalam bentuknya yang sekarang oleh seorang lain. Serupa dengan cara beberapa bagian kitab Amsal disusun, dapat kita lihat dalam Amsal pasal 25 ayat 1. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu di antara 5 gulungan dari bagian kitab Alkitab Ibrani, yaitu Hagiographa atau tulisan-tulisan kudus yang masing-masing dibacakan di hadapan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Pengkhotbah dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Penulis dan tahun penulisan. Penulis adalah Salomo dan tahun penulisan pada tahun 935 Masehi. Kronologis isi kitab yaitu jumlah pasal 12 dan jumlah ayat 222. Bagian yang keempat, ciri khas dan tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab ini. Ada 5 ciri khas yang terdapat dari kitab, yaitu kitab ini sifatnya sangat pribadi. Kitab ini sifatnya sangat pribadi atau penulisnya seringkali memakai kata ganti aku sepanjang 10 pasal pertama. Melalui sikap pesimisme penulis, kitab ini menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Allah itu tidak menentu dan penuh dengan kesia-siaan. Dapat kita lihat yang disaksikan Salomo bahwa dalam kitab terdapat 37 kali dalam kitab ini. Dengan sinis, Salomo mengamati
pelbagai paradoks dan kebingungan dalam kitab ini. Inti nasihat Salomo ini dalam kitab ini terdapat dalam 2 ayat terakhir, yaitu takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Bagian berikutnya gaya penulisan kitab ini terputus-putus. Kosakata dan susunan kalimatnya termasuk bahasa Ibrani yang paling sulit dalam Perjanjian Lama dan tidak mudah untuk menggolongkannya dalam masa sastra Ibrani tertentu. Kitab ini berisi alegori yang paling indah dalam Alkitab mengenai yang makin tua. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Yang kelima, kajian atau pendapat para ahli atau tema-tema pokok tersebut. Kesia-siaan segala sesuatu. Melalui penyelidikan beberapa hal, penulis berusaha untuk menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Hikmat tidak dapat memuaskan, bahkan dapat menyedihkan, dan akhirnya dikalahkan juga oleh suatu kematian. Pengejaran dan kesenangan melalui beberapa usaha akhirnya ternyata hanya usaha menjaring angin yang tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga tidak ada hasil kekal dari jerih payah atau pekerjaan manusia dilupakan sesudah kematiannya. Tetapi secara lebih positif, penulis mengambil kesimpulan bahwa orang yang memandang makanan dan minuman sebagai pemberian Allah bagi jerih payahnya akan menentukan kepuasan dan kenikmatan dalam hidup ini. Sebab kehidupan yang berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan akan mengalami berkat-Nya. Kelakuan yang bijak adalah bagian kedua. Nasihat tentang beberapa sifat dan sikap yang baik sebagai pedoman hidup, khususnya pentingnya memiliki hikmat, diakhiri dengan anjuran untuk menerima yang baik dan juga buruk sebagai kehendak Allah. Baik orang berhikmat maupun orang bodoh, baik orang benar maupun orang fasik dipandang oleh pengkhotbah sebagai orang berdosa. Namun tetapi orang berhikmat akan mendapatkan kekuatan. Namun hikmat itu sukar diperoleh dan biasanya diabaikan oleh manusia yang hidup dikuasai oleh dosa. Terdapat dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai Pengkhotbah pasal 8 ayat 1. Manusia, pendapat para ahli tentang manusia. Sungguh aneh bahwa dengan melalui pernyataan-pernyataan yang kita ajukan, kita mendapat pengertian yang dalam mengenai bagaimana Allah menciptakan kita. Kenyataan bahwa kita memikirkan semua ini dan bahwa kita perlu mempunyai tujuan hidup merupakan suatu bukti kebesaran manusia sebagai ciptaan Allah. Hal ini juga menunjukkan kepada kita ketidaktahuan manusia yang buruk lagi ialah bahwa semua ini menunjukkan betapa kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 ayat 9 sampai ayat yang ke 9.
Bagian berikutnya itu pendapat Ari tentang kematian. Kitab Pengkhotbah selalu mengingatkan kita pada fakta yang sering kita lupakan, yaitu bahwa kita semua pada suatu ketika akan mati. Hal ini harus membuat kita lebih peka mengenai bagaimana kita menggunakan segala kesepakatan yang ada pada saat ini. Bagian yang berikutnya juga yaitu takut kepada Allah. Seperti sering ditulis dalam Perjanjian Lama, sikap yang benar terhadap Allah digambarkan sebagai takut kepadanya, yaitu bahwa kita mengakui Dia sebagai Allah dan hidup sesuai dengan sikap ini. Ini berarti bahwa kita harus menyembah Dia dan berusaha menyenangkan Allah dalam segala yang kita lakukan. Sikap ini juga menyangkut pengertian bahwa Dia melihat segala yang kita lihat atau yang kita lakukan, dan bahwa pada suatu ketika kita harus mempertanggungjawabkannya segala perbuatan kita di hadapannya. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 18, ayat 26, ayat 8, pasal 8 ayat 2, ayat 12, ayat 13, dan Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Tentang hikmat atau bagian berikutnya itu hikmat. Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang membicarakan mengenai hikmat. Hikmat ini sebenarnya memiliki Allah sendiri, tetapi Dia memberikannya kepada manusia. Laki-laki dan perempuan dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Agar kita menganggap hal ini sebagai suatu yang sukar dimengerti, kita diberi contoh-contoh mengenal apa yang diperingatkan si Pengkhotbah. Yang terakhir ialah bahwa kehidupan itu bukan untuk diketahui tetapi untuk dijalani. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kesimpulan yang kita dapat dari kitab Pengkhotbah ini adalah yang pertama, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa hidup tanpa iman kepada Allah merupakan kehidupan yang sia-sia. Yang kedua, mengajarkan bahwa memiliki pengetahuan tanpa disertai iman kepada Allah adalah kesia-siaan. Yang ketiga, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa kebahagiaan di dalam hidup hanya bisa sempurna kalau disertai dengan iman kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang keempat, kebahagiaan dan kesusahan yang dialami manusia mempunyai waktu dan perubahan sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa di dunia ini keadilan yang sejati tidak ada, tetapi oleh sebab itu ketidakadilan tersebut akan diadili. Terima kasih banyak atas kesempatan ini yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Demikian hasil presentasi saya tentang kedua kitab ini dalam Perjanjian Lama. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas struktur isi dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung terdiri atas 8 pasal, kemudian 117 ayat. Latar belakang dari kitab Kidung Agung secara harfiah, nama Ibrani kitab ini diterjemahkan nyanyian atas segala nyanyian, suatu ungkapan yang berarti nyanyian yang terbaik, atau sama seperti raja atas segala raja, berarti raja yang maha besar. Karena itu kitab ini dianggap sebagai nyanyian pernikahan yang terbaik yang pernah digubah. Salomo dianggap sebagai perubahan kitab Kidung Agung. Penulis dari kitab Kidung Agung yaitu Salomo. Kemudian kitab Kidung Agung ditulis sekitar 960 sebelum Masehi. Kronologis dari kitab Kidung Agung ini adalah kumpulan syair-syair cinta, sering ditafsirkan sebagai representasi
Kitab ini ditafsirkan sebagai representasi kiasan dari hubungan Allah dengan Israel, atau dengan orang Kristen, atau dengan gereja, atau Kristus dengan jiwa manusia yang sangat intim, sehingga diibaratkan seperti hubungan perkawinan. Ciri khas dan tema-tema dari Kitab Kidung Agung ini adalah ciri khas dari Kitab Kidung Agung ini terdiri atas empat ciri utama menandai kitab ini. Yang pertama yaitu inilah satu-satunya kitab Alkitab khususnya membahas kasih unik di antara dua orang mempelai. Seluruh kitab ini melukiskan masa bercumbu-cumbuan dan kasih pernikahan, khususnya kebahagiaan orang yang baru menikah. Kemudian ciri yang kedua, kitab ini merupakan karya sastra akbar yang penuh dengan kiasan seksual yang sopan, terutama diambil dari alam. Aneka metafora dan bahasa deskriptif melukiskan perasaan, kuasa dan keindahan dari kasih pernikahan yang romantis, yang dipandang murni dan suci pada zaman Alkitab. Kemudian yang ketiga, kitab ini termasuk salah satu dari sejumlah kecil kitab PL yang tidak dikutip atau disinggung dalam PB. Dan yang keempat, merupakan satu dari dua kitab daripada kitab Ester di dalam PL yang tidak secara jelas menyebutkan Allah, sekalipun beberapa naskah berisi petunjuk kepada Tuhan dan Allah. Tema-tema dari Kitab Kidung Agung ini yaitu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kenikmatan cinta. Betapa nikmat kasihmu Dinda, pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 10, dan terdapat juga di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 2 dan 4. Yang kedua, kuatnya cinta. Taruhlah aku seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Terdapat di dalam kitab Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Yang ketiga, janji perkawinan. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Yang keempat, nilai cinta. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Yang kelima atau yang terakhir, cinta tidak boleh dianggap enteng. Firman Tuhan, kusumpahi kamu putra-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang keempat. Kemudian pendapat para ahli tentang tema-tema tersebut. Penafsiran Algores tidak dapat dipertanggungjawabkan secara serinci-rincinya karena penafsiran Algores tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena rinci-rinciannya ditafsirkan dengan secara 1000 cara, sehingga sangat susah untuk dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Van den Ende mengatakan, teologi dan kepercayaan pada abad pertengahan merupakan hasil kompromi dengan filsafat Yunani. Kesimpulan dari kitab Kidung Agung ini merupakan isi kitab Kidung Agung ini tidak dapat dianalisis dengan mudah. Isinya tidak bergerak secara metodis dan logis dari pasal pertama hingga terakhir, melainkan melingkar-melingkar sehingga tema inti yaitu kasih. Sebagai kidung, kitab ini terdiri atas 6 stansa atau syair, masing-masing membahas suatu aspek dari perilaku pacaran dan kasih pernikahan antara Salomo dan pengantinnya. Keperawanan mempelai wanita dimelukiskan sebagai kebun tertutup, penyempurnaan pernikahan sebagai memasuki kebun untuk menikmati buah-buah pilihan. Sebagai besar percakapan adalah di antara mempelai wanita, Salomo sang raja, dan sekelompok teman dari mempelai laki-laki dan wanita yang tersebut, gadis-gadis Yerusalem.
Ketika kedua mempelai sedang berdua, mereka terpuaskan sehingga mereka terpisah. Mereka mengalami kerinduan satu sama lain, merupakan suatu puncak sastra dari Kidung Agung suci pada zaman Alkitab. Kemudian yang ketiga, kitab ini termasuk salah satu dari sejumlah kecil kitab PL yang tidak dikutip atau disinggung dalam PB. Dan yang keempat, merupakan satu dari dua kitab daripada kitab Ester di dalam PL yang tidak secara jelas menyebutkan Allah, sekalipun beberapa naskah berisi petunjuk kepada Tuhan dan Allah. Tema-tema dari kitab Kidung Agung ini yaitu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kenikmatan cinta. Betapa nikmat kasihmu Dinda, pengantinku jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 10 dan terdapat juga di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 2 dan 4. Yang kedua, kuatnya cinta. Taruhlah aku seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Terdapat di dalam kitab Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Yang ketiga, janji perkawinan. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Yang keempat, nilai cinta. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Yang kelima atau yang terakhir, cinta tidak boleh dianggap enteng. Firman Tuhan, kusumpahi kamu putra-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Yang terdapat di dalam Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang keempat. Kemudian pendapat para ahli tentang tema-tema tersebut. Penafsiran Algores tidak dapat dipertanggungjawabkan secara serinci-rincinya karena penafsiran Algores tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena rinci-rinciannya ditafsirkan dengan secara 1000 cara, sehingga sangat susah untuk dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Van den N mengatakan teologi dan kepercayaan pada abad pertengahan merupakan hasil kompromi dengan filsafat Yunani. Kesimpulan dari kitab Kidung Agung ini merupakan isi kitab Kidung Agung ini tidak dapat dianalisis dengan mudah. Isinya tidak bergerak ditafsirkan dengan secara 1000 cara, sehingga sangat susah untuk dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Kemudian menurut Van den N mengatakan teologi dan kepercayaan pada abad pertengahan merupakan hasil kompromi dengan filsafat Yunani. Kesimpulan dari kitab Kidung Agung ini merupakan isi kitab Kidung Agung ini tidak dapat dianalisis dengan mudah. Isinya tidak bergerak secara metodis dan logis dari pasal pertama hingga terakhir, melainkan melingkar-melingkar sehingga tema inti yaitu kasih. Sebagai kidung, kitab ini terdiri atas 6 stansa atau syair, masing-masing membahas suatu aspek dari perilaku pacaran dan kasih pernikahan antara Salomo dan pengantinnya. Keperawanan mempelai wanita dimelukiskan sebagai kebun tertutup, penyempurnaan pernikahan sebagai memasuki kebun untuk menikmati buah-buah pilihan. Sebagai besar percakapan adalah di antara mempelai wanita, Salomo sang raja, dan sekelompok teman dari mempelai laki-laki dan wanita yang tersebut, gadis-gadis Yerusalem. Ketika kedua mempelai sedang berdua, mereka terpuaskan sehingga mereka terpisah. Mereka mengalami kerinduan satu sama lain, merupakan suatu puncak sastra dari Kidung Agung.